Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Melanjutkan materi yang minggu kemarin, maka kita masih akan membahas tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Hari ini kita akan membahas tentang Brunei Darussalam dengan logo benderanya seperti yang di bawah tersebut. Kita lihat identitas negaranya. Nama resminya Negara Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Pemerintahnya berbentuk kesultanan dengan kepala negaranya sultan. Bahasa utamanya yaitu Melayu secara resminya. Namun ada juga bahasa Inggris dan Tiongkok. Untuk agama secara resmi mayoritas adalah Islam, tapi Buddha dan Kristen juga diakui. Rakyatnya merupakan bangsa Melayu dengan penduduknya hanya 0,4 juta jiwa. Ini merupakan perhitungan tahun 2015. Mata uang yang dipakai adalah dolar Brunei dengan lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Istana kesultanannya bernama Nurul Iman dengan bandar udara yaitu Bandar Sri Begawan. Perusahaan penerbangan yang terkenal yaitu Royal Brunei Airlines. Kita lihat keadaan alamnya. Negara Brunei Darussalam terletak di 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Untuk bagian barat terdiri dari 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Sedangkan timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei sebagian besar sebelah selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau yaitu Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit kurang lebih hanya 5.765 km persegi. Untuk iklim di Brunei Darussalam, Brunei Darussalam memiliki iklim tropis dengan temperatur dan kelembapan udaranya cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang terjadi sekitar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Untuk bentang alam di Brunei Darussalam, pantai bagian utara merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Sedangkan bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk. Untuk penduduk Brunei Darussalam, di tahun 2015 tercatat 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1.000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu dengan etnis terbesar adalah
maksud saya etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yaitu suku Dayak. Untuk bahasa dan agama, bahasa resmi penduduk negara Brunei adalah Melayu, namun juga ada bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam, karena sejak dahulu memang Brunei merupakan kerajaan Islam. Pada tahun 1945, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Dan mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, yaitu merupakan sistem kenegaraan yang dianut, dan sultan berperan sebagai simbol kenegaraan dan juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Untuk perekonomian, Brunei Darussalam sebagian besar ditopang oleh hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Adapun industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi, serta bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi melalui darat, laut, dan juga udara. Untuk sumber daya alamnya, minyak dan gas merupakan sumber alam andalan yang tersebar hampir seluruh wilayah Brunei. Sedangkan perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan, dan kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang sangat kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang kecil pula. Dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Untuk kerjasama, Brunei Darussalam setelah bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984 juga melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Adapun kerjasamanya yaitu antara lain dalam WTO, World Trade Organization, kemudian APEC, OKI, dan lain sebagainya. Untuk hubungan diplomatik dengan Indonesia, sangat erat sekali karena Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Untuk ekspor Brunei ke Indonesia berupa kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Setelah kita mempelajari Brunei Darussalam, mari kita pelajari yang negara ASEAN berikutnya, yaitu Filipina. Identitas negara. Nah, Filipina ibu kotanya di Manila dengan pemerintahan berbentuk republik. Penduduknya tahun 2015 kurang lebih 103 juta jiwa, dengan bahasa resminya Filipino atau Tagalog, namun juga bahasa Inggris. Agama yang paling besar adalah Katolik, Roma, Protestan, dan Islam serta Buddha. Mata uang yang dipakai adalah peso. Adapun lagu kebangsaan adalah Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. Hari kemerdekaannya diperingati tanggal 12 Juni 1988.
dengan American Friendship Day-nya tanggal 4 Juli 1948. Untuk Filipina, letak dan batas negara. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Letak astronomisnya terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 30.000 km persegi. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih ada 7.107 pulau dan yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Untuk iklim di Filipina umumnya tropis basah dengan suhu antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujannya termasuk tinggi yaitu 1.275 mm sampai 5.000 meter per tahun. Wilayah barat daya Filipina beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei dan Oktober. Bencana alam yang sering terjadi di Filipina yaitu angin topan dan badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kita lihat bentang alamnya. Bentang alam di Filipina seluruhnya berupa pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao ada palung yang bernama Palung Marina. Di Filipina juga terdapat gunung api dengan ketinggian 2.954 di atas permukaan air laut yang merupakan gunung berapi. Kemudian terdapat pulau-pulau kurang lebih sebanyak 7.107. Adapun pulau-pulau besarnya adalah Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Untuk danau-danau terbesar di Pulau Luzon yaitu Danau Laguna, Debay, dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang paling menonjol di Filipina adalah Gunung Apo yang merupakan titik tertinggi, kemudian titik terendahnya Palung Mindanao, sungainya adalah Sungai Cagayan, Pampanga, Agno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Untuk penduduk Filipina kurang lebih 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Ini data dari di tahun 2015. Etniknya atau etnis mayoritas penduduk Filipina adalah etnis Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, Kristen, Islam, dan Buddha. Penjajahan Spanyol di tahun 1520 sampai 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Di antaranya, orang Filipina sebagian besar beragama Katolik. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Pahlawan yang sebagian besar beragama Islam. Banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan orang suku bangsa Melayu yang disebut orang mestis atau disebut juga orang Filipino. Oleh karena itu, nama-nama orang Filipino memiliki banyak kemiripan dengan nama bangsa Spanyol. Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Bahasa resmi yang dipakai rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Untuk perekonomian negara Filipina,
Pada umumnya, rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, dengan seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya alam yang telah terjadi pergeseran, maka peningkatan pendapatan dari sektor industri juga meningkat. Hasil pertanian dan peternakan di Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI, International Rice Research Institute, dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% itu tercatat di tahun 2015. Perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Untuk sumber daya alam, selain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu merupakan sumber daya alam yang terdapat di Filipina. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, atau abaca berupa serat, tembakau, nanas, dan ikan. Untuk kerjasama, khususnya Filipina dengan Indonesia, telah lama terjalin dengan baik. Indonesia dan Filipina menjalin kerjasama dalam perdagangan Indonesia. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sedangkan Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lainnya ke Indonesia. Selain perdagangan, kerjasama antara Indonesia dan juga Filipina berkembang dalam hal yang lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Anak-anak, agar pembelajaran hari ini bermakna dan memberikan kesan kepada kalian, maka tolong kerjakan tugas individunya dengan membaca buku cetak yang didownload atau browsing dari Google. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini atau melalui link yang sudah tersedia, yaitu Google Form. Ada 2 soal. Pertama, sebutkan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Yang kedua, sebutkan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Filipina. Anak-anak yang Bu Iva banggakan, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam mencari ilmu. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.